Tottenham meraih 3 angka. Klubnya Benzema tersingkir di Piala Dunia. Ten Hag tak khawatir dipecat MU. Barcelona identifikasi Rafa Marquez sebagai pengganti Xavi. Wonderkid Argentina dilirik Barcelona. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari ajang Liga Inggris, Sabtu 16 Desember dini hari tadi, Tottenham Hotspur meraup poin penuh dalam pelawatan ke Nottingham Forest. Gol dari Richarlison dan Dejan Kulusevski memenangkan Spurs 2-0. Dengan hasil ini, Tottenham menempel Manchester City di posisi 4 klasemen Liga Inggris dengan 33 poin dan hanya kalah selisih gol. Sedang Forest tertahan di urutan 16 dengan 14 poin. Juventus bermain imbang 1-1 melawan Genoa dalam pekan ke-16 Serie A 2023-24. Bertanding di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu 16 Desember dini hari, gol Juventus tercipta berkat penalti Federico Chiesa. Genoa lalu mengemas gol balasan seusai Albert Gudmundsson mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48. Hasil seri menghadapi Genoa membuat Juventus gagal menyalip Inter Milan yang berada di puncak klasemen Liga Italia. Dari ajang Piala Dunia antar klub, langkah Al-Ittihad terhenti di putaran kedua setelah takluk 1-3 dari Al-Ahli. Pertandingan menghadapi perwakilan Liga Mesir itu tersaji di King Abdullah Sports City Stadium Sabtu 16 Desember WIB. 3 gol Al-Ahli dilesakan oleh Ali Malul, Hussein Al-Shahad, dan Emam Ansor. Sementara Al-Ittihad hanya bisa memperkecil skor melalui aksi Karim Benzema di masa injury time. Erling Haaland sepertinya akan melewatkan perjuangan Manchester City melawan Crystal Palace di Etihad Stadium Minggu 17 Desember 2023. Haaland masih dalam kondisi cedera. Pep Guardiola mengatakan dia sedang menjalani perawatan. Mudah-mudahan dia bisa berangkat ke Saudi. Kami berangkat ke sana besok setelah pertandingan. City akan terbang ke Saudi untuk pertandingan Piala Dunia antar klub lawan Urawa Reds. Dan Haaland diharapkan bisa pulih pas laga tersebut. Dilansir beIN Sport, gelandang Manchester United Donny van de Beek akan bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman pada Januari. Frankfurt diketahui telah menyetujui untuk sementara waktu meminjam pemain internasional Belanda itu pada bulan Januari dengan syarat harus menjalani pemeriksaan medis. Kesepakatan tersebut dilaporkan mencakup 15 juta euro untuk menjadikan perpindahan tersebut permanen. Chelsea diselimuti kabar baik jelang bentrok Sheffield United akhir pekan ini. Christopher Nkunku berpotensi debut setelah cedera lutut yang memaksanya absen panjang. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, mengungkap penyerang 26 tahun itu bisa debut melawan Sheffield United di Stamford Bridge, Sabtu 16 Desember malam WIB. Ini adalah berita yang sangat bagus buat kami dan ini waktunya untuk tetap tenang dan kalem, sebab kami tak ingin menempatkan tekanan padanya, ucapnya. Manchester United keteteran di musim ini saat diharapkan tampil lebih baik. Rentetan hasil-hasil negatif terus dialami MU. Selentingan pencopotan Erik ten Hag pun mulai muncul. Namun ia tak khawatir dipecat MU. Pria Belanda itu memastikan ia masih mendapatkan dukungan dari para bos MU. Ten Hag fokus untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan MU supaya mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Pekan ini duel sengit bakal tersaji ketika Liverpool bertemu Manchester United di Liga Inggris. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengaku tidak menyukai kondisi terkini MU dan mengingatkan para pemain agar tak terpengaruh dengan situasi yang terjadi di kubu lawan. Setan Merah datang ke Anfield Minggu 17 Desember dengan bermodalkan 2 kekalahan dari Bournemouth dan Bayern Munich di Liga Primer Inggris dan Liga Champions. Rentetan kekalahan itu menjadi yang terburuk buat Setan Merah. Bek Inter Benjamin Pavard kembali ke sesi latihan pada Jumat pagi dan dilaporkan berusaha dimasukkan dalam skuad pertandingan kontra Lazio pada hari Minggu. Seperti diketahui, pemain internasional Prancis itu terpaksa absen sejak 4 November karena cedera tempurung lutut dan diperkirakan akan absen selama sekitar 2 bulan. Dilaporkan Football Italia, mantan bek Bayern Munich ini telah pulih dengan cepat. Pavard mengaku tak sabar untuk bergabung bersama rekan-rekannya yang lain.
Bintang Argentina pada Piala Dunia U17 2023 Claudio Echeverri sedang menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Terbaru adalah Barcelona yang ikut naksir pada sang wonderkid. Xavi mengaku kepincut pemain Echeverri. Barca telah mengatakan kepada River Plate bahwa mereka akan membayar 30 juta euro, lebih besar dari klausul pelepasan sebesar 25 juta euro. Echeverri kemungkinan akan pindah pada musim panas mendatang saat dia berusia 18 tahun dan kesepakatan mungkin akan dilakukan pada musim dingin ini. Presiden Barcelona Joan Laporta diberitakan sedang mempertimbangkan Rafael Marquez sebagai pelatih kepala baru klub dengan tekanan kuat pada manajer saat ini Xavi Hernandez. Posisi Xavi sedang terancam menyusul serangkaian hasil negatif yang diraih Barcelona. Laporan tersebut mengklaim bahwa Laporta terkesan dengan ketajaman taktis dan pemahaman mendalam tentang filosofi klub pelatih Meksiko itu. Rafa sendiri saat ini adalah pelatih tim Barcelona B. Endrick dikabarkan telah terbang ke ibu kota Spanyol untuk berkenalan di lingkungan baru sebagai pemain anyar Real Madrid. Saat ini ia tengah menjalani masa berlibur. Dengan berakhirnya musim di Brasil hingga 2024, Endrick akan memiliki waktu istirahat selama musim dingin sebelum ia harus kembali ke Amerika Selatan. Ia akan mengawali karirnya di Eropa bersama Los Blancos mulai musim panas 2024 atau ketika ia sudah menginjak usia 18 tahun. Penyerang Brentford dan Kamerun Bryan Mbeumo akan melewatkan Piala Afrika setelah menjalani operasi pada cedera pergelangan kakinya. Pemain berusia 24 tahun itu akan absen sekitar 12 minggu, kata bos The Beast Thomas Frank. Mbeumo, pencetak gol terbanyak Brentford di Premier League dengan 7 gol musim ini, mengalami cedera saat timnya menelan kekalahan 2-1 dari Brighton pada tanggal 6 Desember. Jose Mourinho seperti menyalakan kembang api perseteruan dengan Pep Guardiola. Mourinho mengkritisi sikap Guardiola terhadap Calvin Phillips. Mourinho melihat fakta begitu mudahnya Guardiola dan City membeli dan menjual pemain, sementara Mo harus kreatif di bursa transfer, karena Roma lebih mengandalkan pinjaman dan mencari agen bebas. Ketika membahas kemungkinan Igalo Rossi mendatangkan pemain baru, ia tak mampu menahan diri. Ia lantas mengkritisi tindakan Guardiola tersebut. Bintang Liverpool Mohamed Salah menjadi sasaran tim-tim di Arab Saudi selama jendela transfer musim panas 2023. Dikutip Goal, tawaran lain diperkirakan akan datang dari Liga Pro Saudi pada tahap tertentu. Dengan mantan rekan setim Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino telah mengikuti jejak pemain seperti CR7 dan Benzema ke negara yang ambisius itu. Namun kecil kemungkinan bagi Salah untuk pindah ke sana pada 2024. Mantan pemain timnas Prancis Christophe Dugarry mengkritik sikap Kylian Mbappe setelah Paris Saint-Germain memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dugarry menilai bintang PSG itu tidak bekerja cukup keras dalam laga kontra Borussia Dortmund pada matchday terakhir grup F yang berakhir imbang 1-1. Dugarry melihat Mbappe menjadi sosok yang pasif dalam pertandingan Dortmund versus PSG. Penyerang asal Prancis itu tidak memberikan tekanan kepada pemain-pemain belakang lawan. Bintang timnas Brazil, Neymar, merasa sedih atas terdegradasinya Santos. Ia pun ingin kembali ke klub kampung halamannya itu untuk menjadi juru selamat. Penyerang Al Hilal itu bahkan mengajukan permohonan kepada pihak klub untuk memensiunkan nomor 11 yang merupakan bekas nomor punggungnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Santos turun kasta untuk kali pertama dalam sejarah klub. Klub itu hanya mampu finish di peringkat ke-17 klasmen akhir Liga Brasil 2023 dengan perolehan 43 poin dari 38 laga. Real Madrid dan Manchester City diberitakan oleh Football Espana tertarik pada Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Klub Bundesliga Jerman tersebut telah berusaha untuk memperpanjang masa tinggal Davies di klub. Namun mereka gagal memenuhi permintaan sang pemain dan pembicaraan mengenai kesepakatan baru terhenti. Alhasil, kepindahan dari klub tidak bisa dikesampingkan. Spekulasi transfer Serhou Guirassy ke Manchester United nampaknya semakin mendekati kenyataan. Dilansir Sky Sport, klub berjuluk Setan Merah dilaporkan bakal serius untuk mendekati striker Stuttgart itu di musim dingin nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU saat ini masih sekedar mengamati Guirassy. Mereka belum bergerak untuk merekrut sang striker. Tersingkirnya MU dari Liga Champions menjadi penyebabnya. United kehilangan pemasukan dalam jumlah yang tidak sedikit. Menurut laporan dari Goal, bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann mengklaim klubnya saat ini akan menjadi klub terakhirnya di Eropa
setelah mengaku ingin bermain di MLS. Griezmann memang sudah lama menegaskan ingin bermain di MLS sebelum gantung sepatu. Berbicara setelah kemenangan Atletico atas Lazio di Liga Champions, Griezmann membahas masa depannya. Saya ingin menjadi klub terakhir saya di Eropa dan kemudian menikmati tempat lain. Raksasa Serie A Italia, Juventus dilaporkan telah mengidentifikasi Victor Boniface dari Bayer Leverkusen sebagai pengganti penyerang mereka, Dusan Vlahovic. Bianconeri telah mencoba menegosiasikan kesepakatan baru dengan Vlahovic dalam beberapa pekan terakhir. Namun, pembicaraan dengan rombongan Vlahovic berjalan lambat dan dia mungkin tidak bersedia menerima gaji yang lebih rendah dalam kontrak jangka panjang yang baru. Kemungkinan Vlahovic bakal dilepas dan Juve akan merekrut Boniface yang menurut transfer market berharga sekitar 40 juta euro. Posisi Xavi Hernandez terancam di Barcelona setelah klub mengalami hasil kurang memuaskan dalam beberapa laga terakhir. Barcelona baru saja menelan kekalahan beruntun di dua kompetisi penting. Blaugrana ditekuk Girona 2-4 di Liga Spanyol dan dikalahkan Royal Antwerp 2-3 di Liga Champions. Presiden Barcelona, Joan Laporta, melarang Dewan Direksi untuk berbicara di klub mengenai Xavi. Laporta dikabarkan khawatir pembicaraan itu akan membuat dapur Barcelona memanas. Gelandang flamboyan Real Madrid, Toni Kroos, mengisyaratkan kembalinya ke timnas Jerman menjelang Euro 2024. Pemenang Piala Dunia 2014 tersebut sebelumnya pensiun dari tugas internasional setelah tersingkir secara memalukan bersama Jerman dari Piala Dunia 2018 Rusia. Pemain berusia 33 tahun itu pasti akan kembali ke skuad, tetapi mungkin akan mendapat persaingan untuk mendapatkan peran idealnya dari pemain seperti Joshua Kimmich atau bahkan Ilkay Gundogan. Rebecca Well akan jadi wasit wanita pertama di Premier League. Seperti yang diumumkan oleh FA dan Liga Primer, Rebecca Well akan menjadi wasit untuk pertandingan antara Fulham dan Burnley di Craven Cottage pada 23 Desember. Well sebelumnya membuat sejarah pada April 2021 ketika dia ditugaskan untuk memimpin pertandingan Championship dan pada Januari 2022 ketika dia memimpin laga Piala FA. Well juga ditunjuk sebagai ofisial keempat untuk kemenangan 1-0 Manchester United melawan Fulham. Gelandang Chelsea Moises Caicedo mengungkapkan alasan utama mengapa dirinya menolak gabung Liverpool pada Agustus lalu. Pemain internasional Ekuador itu menjadikan Chelsea pilihan pertama untuk masa depannya karena klub yang pertama kali berkomunikasi dengannya di luar Brighton adalah The Blues. Saya memilih Chelsea karena saya duluan bicara sama mereka, kata Caicedo. PSSI merespon keinginan Tom Haye untuk membela timnas Indonesia pada masa depan. Gelandang yang saat ini membela SC Heerenveen tersebut menyatakan ketertarikannya saat diwawancarai oleh ESPN Belanda untuk membela timnas Indonesia. Tom Haye sendiri harus menempuh jalur naturalisasi. Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Tom Haye. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!